Salam Skapsa bisa. Satu dalam prestasi menuju kompetensi. Oke anak-anakku, materi mata pelajaran pemeliharaan mesin kendaraan ringan kelas 12 semester 5 hari ini adalah menerapkan cara perawatan sistem utama engine dan mekanisme katur. Oke anak-anak, langsung ke materinya. Kompetensi dasar menerapkan cara perawatan sistem utama engine dan mekanisme katur. Setelah melihat video ini, peserta didik dapat mengidentifikasi komponen-komponen engine, menyebutkan prinsip kerja engine, memelihara atau servis engine dan komponen-komponennya atau dikatakan engine tune up. Bagaimana nanti anak-anak setelah melihat dan menyimak video ini, bagaimana cara mengidentifikasi dan menyebutkan komponen-komponen engine kendaraan ringan. Yang kedua, menyebutkan prinsip kerjanya engine itu sendiri. Terus, memelihara bagaimana cara tune up pada engine tersebut. Oke, selanjutnya ke uraian materi. Apakah yang dikatakan sebagai engine atau mesin? Suatu alat yang merubah tenaga listrik ataupun tenaga panas, air dan sebagainya menjadi tenaga gerak atau mekanik. Definisi pada motor bakar adalah suatu mekanisme atau konstruksi yang merubah energi panas menjadi energi gerak. Itu sama saja dengan engine tadi. Bagaimana pada tabel hierarkinya adalah motor bakar terbagi dua bagian, yaitu pada pembakaran internal combustion itu adalah pembakaran dalam. Yang berikutnya adalah external combustion atau pembakaran luar. Contoh pada pembakaran dalam yaitu mesin bensin, mesin diesel, mesin roket dan mesin jet. Itu contoh pembakaran dalam. Seperti dikatakan bahwa teknik kendaraan yang kita masuk pada mesin bensin dan mesin diesel. Berikutnya contoh pada pembakaran luar yaitu mesin uap, nuklir dan mesin turbin. Berikutnya bagaimana fungsi kerja motor? Ada dua bagian yaitu mesin 4 tak dan mesin 2 tak atau dikatakan mesin 4 langkah dan mesin 2 langkah. Arti dari prinsip kerjanya mesin 4 tak yaitu setiap 2 kali putaran power angle atau 4 kali gerakan piston menghasilkan 1 kali usaha. Itu prinsip kerjanya pada motor 4 tak atau 4 langkah. Untuk mesin 2 tak atau 2 langkah yaitu setiap 1 kali putaran power angle atau 2 kali gerakan piston menghasilkan 1 kali usaha. Itu prinsip kerjanya pada mesin 2 tak atau 2 langkah. Berikutnya, proses kerja motor 4 langkah atau 4 tak. Itu ada 4 siklus, yaitu langkah hisap, kompresi, usaha, dan buang. Yang pertama kita bahas yaitu langkah hisap. Yang paling gitu langkah hisap gambarnya adalah di sini arti dari proses kerja motor 4 langkah pada siklus langkah hisap adalah ketika piston bergerak dari TMA ke TMB, yang mana TMA adalah titik mati atas dan TMB adalah titik mati bawah. Saat itu katup hisapnya terbuka atau membuka menghisap campuran bahan bakar, di mana campurannya adalah udara dan bahan bakar. Itu adalah siklus langkah hisap. Berikutnya siklus langkah kompresi. Prinsip kerjanya adalah ketika piston bergerak dari TMB ke TMA, kedua katup tertutup. Campuran bahan bakar dan udara sempat dimampatkan atau mendapat tekanan yang besar atau cukup besar. Selanjutnya adalah langkah usaha, di mana proses kerjanya ada loncatan bunga api pada akhir langkah kompresi dan terjadi pembakaran piston saat bergerak dari TMA ke TMB. Kemudian langkah buang. Ketika piston bergerak dari TMB dan TMA, katup buang terbuka, piston mendorong gas bekas sisa pembakaran keluar, yaitu pada katup pembuangan langsung diikuti ke istilahnya knalpot. Berikutnya, bagian-bagian komponen utama engine yang pertama adalah blok silinder atau silinder blok. Gambarnya ya seperti
baja terbuat dari paduan baja tuang, bagian dalam blok silinder itu merupakan fungsinya adalah sebagai proses pembakaran. Ya, gambarnya seperti itu. Yang kedua, ada kepala silinder atau silinder head, di mana fungsinya adalah sebagai pembentuk ruang bakar atau ruang tambahan pada tempat dan kelengkapan mekanisme katup itu sendiri, sebagai tempat busi maupun sebagai saluran pemasukan dan saluran pembuangan. Seperti gambar yang ada yang saya sampaikan, yang saya tampilkan seperti ini. Yang ketiga adalah mekanisme katup atau valve mekanisme. Jadi model timing gear yang seperti gambar ini adalah jenis kendaraan OHV atau overhead valve dan menggunakan filter push rod. Timing gear ini fungsinya adalah untuk menghubungkan putaran poros engkol dengan poros knob, sekaligus menempatkan posisi katup dengan piston. Ini yang cara kerjanya adalah model timing gear. Ada juga yang model timing chain atau dikatakan sebagai salah satu jenis OHC atau overhead camshaft. Yang tipenya pada kendaraan adalah DOHC atau double overhead camshaft. Poros knob-nya terletak pada kepala silinder, digerakkan oleh rantai serta roda gigi sprocket sebagai pengganti timing gear. Ini bentuknya jika dibandingkan dari OHV dan OHC, karena dari OHC adalah bentuk yang double atau DOHC. Yang ketiga, model timing bell. Poros knob digerakkan oleh sabuk yang bergerigi sebagai pengganti rantai. Jenis ini tidak memerlukan tensioner atau berupa bentuk pelumasan. Camshaft dan crankshaft timing pulley berfungsi untuk menempatkan posisi katup dengan piston. Yang ketiga adalah bentuk timing bell yang berupa sabuk. Berikutnya adalah bagian piston. Bagaimana piston ini fungsinya adalah menghisap dan mengkompresi campuran bahan bakar dan udara, juga sebagai pembentuk ruang bakar pada mesin itu sendiri. Kelengkapannya adalah salah satunya ada ring piston, ada pena piston, dan ada kepala piston itu sendiri. Ring piston terdiri dari ring kompresi atau compression ring dan ring oli atau oil ring. Ring kompresi sebagai perapat kompresi sekaligus sebagai perapat agar pembakaran tidak merambat ke bawah piston. Sedangkan ring oli untuk menyapu oli pelumasan pada dinding silinder agar kembali ke panci oli atau bak oli. Jadi fungsinya ada dua, ring sama ring kompresi sama ring oli. Berikutnya adalah poros engkol atau crankshaft, di mana pada poros engkol ini fungsi adalah menerima beban dari piston dan batang piston. Akibat tenaga hasil pembakaran, poros ini berfungsi untuk meneruskan tenaga atau putaran ke roda penerus atau roda gila, dikatakan roda gila. Selanjutnya adalah poros knob atau camshaft. Poros knob adalah sebuah poros yang dilengkapi dengan knob sebagai penggerak mekanisme katup. Poros knob tersebut sebagai penggerak mekanisme yang hanya dapat membuang katup dan ataupun sebagai penerima katup yang dikatakan katup masuk saja. Dan ada pula yang sekaligus menggerakkan katup masuk maupun katup buang. Gambarnya seperti itu. Selanjutnya adalah roda penerus atau flywheel. Roda penerus dipasang pada on-path poros engkol dan berfungsi sebagai penerus putaran atau tenaga dari mesin ke sistem pemindah tenaga kendaraan atau dikatakan sebagai powertrain. Berikutnya adalah ada panci oli atau bak oli atau dikatakan sebagai karter. Panci oli dipasang pada blok motor paling bawah mesin dan berfungsi sebagai penampung oli mesin itu sendiri. Bentuknya seperti itu. Oke, terus untuk soal di sini ada 4 jenis soal.
Satu adalah jelaskan secara singkat yang dimaksud dengan motor bakar. Dua, jelaskan secara singkat yang dimaksud dengan motor pembakaran luar dan motor pembakaran dalam. Yang ketiga, jelaskan maksud motor 2 langkah dan 4 langkah. 4. Jelaskan yang terjadi di bawah di atas piston pada motor bensin 2 langkah pada saat piston bergerak dari TMA ke TMB. Baiklah anak-anak, demikian materi hari ini mengenai cara perawatan utama, sistem utama, engine, dan mekanisme katode. Silakan mencari referensi lain jika diperlukan untuk menjawab pertanyaan Bapak Ibu, karena dengan membaca dan memperbanyak referensi akan menambah ilmu pengetahuanmu. Jangan lupa like dan komen untuk mendukung program ini. Klik subscribe dan tekan tombol lonceng supaya tidak ketinggalan informasi. Dan share jika menurut video ini bermanfaat untuk orang yang kalian sayangi. Sampai jumpa di video kita selanjutnya. Salam Skapsa Bisa. Sekolah berbudaya industri berkarakter wirausaha menjadi idola sekediri raya.